Kota Klaten merupakan kota yang heterogen dalam berbagai hal. Dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang beragam ini, menyebabkan tingkat literasi terhadap Al-Quran juga sangat beragam. Secara global, hampir 85% umat Islam khususnya di Klaten tidak mengetahui arti dari ayat-ayat Al-Quran. Karena sebagian besar saat menghafal, yang dihafal adalah lafaznya tanpa menghafal artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Prameswara Al-Haji. Saya pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang. Semoga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Sukses untuk kotaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haji. Alhamdulillah. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah menjadikan warga binaan Lapas Kelas 1 Semarang ini menjadi lebih baik lagi setelah pulang dari masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diturunkan tidak hanya sekedar untuk dibaca, namun sebagai pegangan dan pedoman dalam menjalani kehidupan, sebagai tuntunan untuk keselamatan baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi PR besar kita bersama, bagaimana agar umat Islam ini termotivasi menghafal Al-Quran beserta artinya, sehingga Al-Quran benar-benar dapat dijadikan sebagaimana fungsinya. Metode menghafal Al-Quran sangat banyak di tengah masyarakat, yang pada intinya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu meningkatkan literasi Al-Quran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi adalah berhubungan dengan kata bahasa, artinya kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka literasi Al-Quran dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan individu untuk membaca, menulis, memecahkan masalah berdasarkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Potensi manusia adalah suka membayangkan dan berimajinasi. Maka potensi tersebut kita gunakan untuk menghafal Al-Quran beserta dengan artinya dan mentadabburinya. Sejarah telah bercerita kepada kita bagaimana para sahabat banyak yang menangis, bahkan ada yang pingsan saat Nabi SAW membacakan ayat-ayat tentang azab dan neraka. Hal itu tidak akan terjadi jika para sahabat tidak mentadabburi dan merenungi arti dari ayat yang Nabi SAW baca. Sejak tahun 2017, kami sering melakukan sosial eksperimen di masjid-masjid atau majelis taklim. Dengan cara kami sampaikan kepada masyarakat, kami bertanya, siapa yang hafal surat Al-Fatihah? Tolong tangannya diangkat. Maka semua mengangkat tangan, Anda sudah hafal surat Al-Fatihah. Kemudian saat kita tanya, siapa yang hafal arti dari surat Al-Fatihah? Maka sebagian besar, akan rata-rata jamaah menurunkan tangannya. Itulah fakta di lapangan. Bagaimana masyarakat akan mentadabburi Al-Quran jika artinya tidak mau? Dengan metode yang kami kembangkan, insya Allah akan memotivasi masyarakat umum yang awam untuk selangkah lebih dekat kepada Al-Quran. Sangat berbeda dengan santri-santri yang di pondok, kaum akademisi yang sering berinteraksi dengan bahasa Arab, yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kondisi masyarakat umum ini berbanding terbalik, di mana masyarakat sangat jarang atau bahkan tidak pernah berinteraksi lebih dalam dengan Al-Quran. Selain dilaksanakan di masjid, majelis taklim dan sekolah, alhamdulillah kami dapat melaksanakan di Lapas Klaten dengan program 2 pekan hafal surat An-Naba yang berjumlah 40 ayat beserta artinya yang diikuti oleh 100 warga binaan. Dari peserta yang ikut program, 75 berhasil diwisuda. Setelah dilaksanakan di Klaten, kemudian dilaksanakan kegiatan serupa di Rutan Purworejo dengan peserta yang kami prioritaskan, hingga terkumpul 10 warga binaan yang memiliki minat untuk kegiatan menghafal beserta artinya. Kemudian kegiatan serupa juga dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kuto Arjo yang diikuti oleh seluruh anak binaan yang berjumlah 75 anak. Selain dengan metode presentasi dalam ruangan, kami juga melakukan kegiatan outdoor berupa piknik dengan remaja masjid binaan Batko Klaten Selatan dengan tema kegiatan Rihlah Al-Quran The Deep of Fatihah, di mana cara dikemas sedemikian rupa saat di dalam bis peserta piknik diajarkan bagaimana cara menghafal Al-Fatihah beserta artinya. Kemudian saat berada di pantai, maka peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian menyebar mencari kerumunan pengunjung
dan mempresentasikan dan mengajarkan kepada pengunjung pantai untuk menghafal Al-Fatihah beserta artinya. Dan alhamdulillah mendapatkan respon positif dari para peserta piknik. Walau kadang ada beberapa pengunjung yang tidak atau kurang berkenan dengan kehadiran para peserta untuk mempresentasikan materi yang disampaikan. Hadirnya Al-Quran hafalan komunitas Tahfidzul Quran Kotaku ini terinspirasi dari pertemuan atau berinteraksinya kami dengan beberapa penemu metode Al-Quran, penemu metode menghafal Al-Quran, antara lain Ustadz Bobi Heribowo, Ustadz Yadi Iryadi, Ustadz Abu Huri Al-Qasimi, Ustadz Hamidul Hari. Semoga kehadiran Al-Quran hafalan Kotaku ini bisa memantik semangat kaum muslimin menghafal Al-Quran beserta artinya, kemudian mentadaburinya, aplikasikan hafalan dalam kehidupan sehari-hari dan mendakwahkannya sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa terwujud insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Tri Wahyudi. Kami beserta teman-teman ada di belakang panjenengan. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Bakti Susanto, Kapolres Klaten. Sukses selalu Kotaku, komunitas Tahfidzul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nuryani, Kabid Litbang Bapeda Kabupaten Klaten. Kepada Nur Alam Andirta Hidayat, mempermudah masyarakat dalam menghafal Al-Quran sehingga membawa dampak yang positif kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotaku sukses.